Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok satu, akan menjelaskan tentang chapter satu, kenapa institusi keuangan itu spesial. Ada yang pertama itu ada Wahyu Adiluhung Nugroho, yang kedua ada saya, Sadam Alif Putra Berin, yang ketiga ada Farhan Azani, dan yang terakhir ada Tika Ayu Kuswandari. Nah, yang pertama itu ada financial ke institusi keuangan spesialnya institusi keuangan. Untuk memahami fungsi ekonomi yang penting dari lembaga khusus keuangan, kita bisa ambil contoh dari sebuah rumah tangga atau keluarga yang mana mereka menghasilkan tabungan yang lebih dengan cara mengkonsumsi lebih sedikit dari apa yang mereka peroleh, dan mereka akan memiliki sebuah pilihan dasar, yaitu mereka dapat bertahan dengan uang tunai, mereka sebagai aset, atau mereka berinvestasi dalam suatu berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada pasar keuangan. Tanpa lembaga keuangan khusus untuk mengoperasikan eh, tanpa lembaga keuangan khusus untuk mengoperasikannya, untuk menyediakan layanan likuiditas dengan memungkinkan suatu rumah tangga untuk memperdagangkan surat, utang, dan ekuitas perusahaan di antara mereka sendiri. Investor ini juga menghadapi risiko harga atas penjualan surat berharga mereka. Dan perdagangan pasar sekunder ini sekuritas melibatkan berbagai macam biaya transaksi, yaitu adalah harga di mana investor rumah tangga dapat menjual sekuritas di pasar sekunder seperti New York Stock Exchange atau Bursa Efeknya New York, yang mana mungkin berbeda dari awal harga saat membayar untuk surat berharga. Selanjutnya itu ada pada FLS ini ada tiga bagian penting. Yang satu biaya pemantauan atau biaya yang digunakan untuk memantau perilaku manajer. Biaya ini dikeluarkan oleh pemilik perusahaan untuk memantau, mengukur, dan mengamati perilaku manajer. Yang kedua itu ada biaya likuiditas, kemudian mengonversi suatu aset menjadi uang tunai. Risiko harga atau risiko bahwa penjualan harga suatu aset akan lebih rendah dari harga beli itu aset. Habis itu ada fungsi pertamanya adalah fungsi perantara pada saat bertindak sebagai broker murni. FIS bertindak sebagai agen penabung dengan memberikan layanan informasi dan transaksi. Misalnya perusahaan sekuritas layanan lengkap, ada Bank Amerika Merrill Lynch. Mereka melakukan penelitian investasi dan membuat rekomendasi investasi untuk retail atau rumah tangga mereka. Habis itu ada efisiensi perdagangan atau skala ekonomi. Skala ekonomi adalah konsep bahwa pengurangan biaya dalam perdagangan dan hasil layanan transaksi lainnya dalam peningkatan efisiensi saat FL tampil layanan ini. Broker asuransi independen ini mereka mengidentifikasi jenis kebijakan asuransi yang terbaik bagi rumah tangga yang menabung dan dapat membeli sesuai dengan tabungan dan rencana pensiun mereka dalam menjalankan fungsi perantara. FIS ini memainkan peran yang sangat penting dengan mengurangi transaksi dan informasi biayanya atau ketidaksempurnaan antara rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, FIS ini mendorong tingkat tabungan yang lebih tinggi daripada yang seharusnya ada. Selanjutnya ada FIS Function as Asset Transformers. Fungsi kedua adalah fungsi transformasi aset. Sebagai aset transformer, FIS menerbitkan KI di tangan jauh lebih menarik bagi rumah tangga daripada klaim yang dikeluarkan oleh korporasi. Artinya banyak rumah tangga klaim keuangannya yang dikeluarkan pantauannya lebih rendah, ketentuannya lebih rendah, biaya likuiditas yang lebih rendah, dan risiko harga. Dalam bertindak sebagai pengubah aset, FIS klaim keuangan yang diterbitkan oleh ekuitas perusahaan, efisiensi dan klaim utang lainnya disebut sekuritas primer dan membiayai pembelian ini dengan klaim keuangan kepada investor rumah tangga dan sektor lain dalam bentuk deposito polis, asuransi, dan sebagainya. Keuangan FIS dapat dianggap sebagai sekuritas sekunder karena aset ini didukung oleh sekuritas utama yang
diterbitkan oleh perusahaan komersial pada gilirannya berinvestasi dalam aset nyata secara khusus adalah pihak pasar independen yang menciptakan produk keuangan yang nilai tambah bagi klien mereka adalah transformasi dan dari resiko keuangan. Informasi information menantau tindakan perusahaan secara tepat, waktu dan lengkap setelah membeli sekuritas. Kegagalan untuk memantau menghadapkan investor pada biaya agensi, yaitu risiko bahwa pemilik atau manajer perusahaan akan mengambil tindakan dengan menabung yang bertentangan dengan janji-janji yang terkandung dalam perjanjian kontrak efeknya. Biaya pemantauan adalah bagian dari keseluruhan biaya agensi, artinya biaya agenan muncul setiap kali agen ekonomi masuk ke dalam kontrak di dunia informasi yang tidak lengkap dan mengumpulkan informasi eh, dengan demikian mahal. Semakin sulit dan mahal untuk mengumpulkan informasi, semakin banyak kemungkinan itu adalah bahwa kontrak akan rusak. Dalam hal ini penabung atau yang disebut prinsipal dapat dirugikan oleh tindakan yang diambil oleh perusahaan pinjaman atau yang disebut agen. Salah satu solusi ini adalah sejumlah besar penabung kecil menempatkan dana mereka dengan fees tunggal. Fees tunggal ini yaitu mengumpulkan dana ini bersama-sama dan berinvestasi dalam klaim keuangan langsung atau utama yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pengumpulan dana ini menyelesaikan sejumlah masalah. Sebesar sekarang memiliki insentif yang jauh lebih besar untuk mengumpulkan informasi dan pantau tindakan perusahaan karena jauh lebih banyak yang dipertaruhkan daripada yang kecil rumah tangga individu. Artinya, penabung kecil telah menuju sebagai yang didelegasikan monitor untuk bertindak atas nama mereka. Selain meningkatkan arus dan kualitas informasi, FIS menyediakan dana atau klaim sekunder untuk rumah tangga dan menabung lainnya. Seringkali klaim ini memiliki keunggulan atribut likuiditas dibandingkan dengan sekuritas utama seperti perusahaan ekuitas dan obligasi. Misalnya, lembaga penyimpanan pengeluaran rekening transaksi kontrak deposito dengan nilai pokok tetap atau seringkali tingkat bunga yang dijamin dengan dapat ditarik segera atas permintaan penabung rumah tangga. Pasar uang reksadana penerbitan saham pada penabung rumah tangga yang mungkin penabung tersebut menikmati hampir kontrak pokok tetap atau seperti deposito. Sementara sering menghasilkan suku bunga lebih tinggi daripada yang ada di deposito bank. Bahkan perusahaan asuransi jiwa mengizinkan memegang polis untuk menjamin terhadap polis mereka yang diadakan dengan perusahaan dalam waktu yang sangat disingkat. Selanjutnya ada outer special service, yaitu pada 3 layanan umum atau khusus khusus yang disediakan oleh FIS
mengurangi biaya pemantauan penabung rumah tangga, meningkatkan likuiditas mereka, dan mengurangi ekspor resiko harga mereka. Selanjutnya, kita membahas dua hal layanan khusus lainnya disediakan oleh FIS, mengurangan biaya transaksi dan intermediasi jatuh tempo. Sampai batas tertentu, lembaga keuangan ada karena ketidaksempurnaan pasar keuangan. Jika informasi tersedia tanpa biaya untuk semua peserta, penabung tidak perlu FIS untuk bertindak sebagai broker atau pemantau yang didelegasikan. Namun, jika ada manfaat sosial untuk intermediasi seperti transmisi kebijakan moneter atau alokasi kredit, maka FIS akan ada bahkan tanpa adanya ketidaksempurnaan pasar keuangan. Teori aliran dana menunjukkan tiga alasan utama untuk meyakinkan bahwa FIS itu istimewa. Bersama dengan dua alasan terkait lainnya, pada kenyataannya akademisi pembuatan kebijakan dan regulator mengidentifikasi bidang khusus lainnya yang berkaitan dengan fungsi khusus FIS atau kelompok FIS. Selanjutnya ada the transmission of monetary policy. Sifat simpanan lembaga penyimpanan yang sangat liquid mengakibatkan diterima oleh masyarakat sebagai alat ukur sebagai banyak alat tukar yang paling banyak digunakan dalam ekonomi. Memang inti dari dua definisi yang paling umum digunakan dari uang beredar berada dalam kontrak simpanan lembaga penyimpanan, karena kewajiban lembaga penyimpanan adalah komponen penting dari uang pasokan yang terdampak pada tingkat inflasi. Mereka memainkan peran kunci dalam transmisi kebijakan moneter dari banyak sentral seluruh perekonomian. Selanjutnya ada credit allocation, yaitu alasan selanjutnya sering ditanggapi istimewa adalah karena mereka adalah sumber utama dan terkadang satu-satunya sumber pembiayaan untuk sektor ekonomi tertentu yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sebagai negara yang membutuhkan pembagian khusus, pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan jumlah negara lain seperti Inggris telah mengidentifikasi real estate perumahan membutuhkan subsidi khusus. Hal ini telah meningkatkan kekhususan FIS untuk umum melayani kebutuhan sektor tersebut. Dengan cara yang sama, pertanian merupakan bidang ekonomi yang sangat penting dari segi kesejahteraan sosial penduduk secara keseluruhan. Selanjutnya, integration transfer or time intermediation. Kemampuan penabung untuk mentransfer kekayaan lintas generasi juga sangat penting bagi kesejahteraan sosial suatu negara. Karena itu, asuransi jiwa dan dana pensiun sering kali didorong secara khusus melalui keringanan perpajakan khusus dan mekanisme subsidi lainnya.
untuk melayani dan mengakomodasi kebutuhan tersebut, seringkali proses transfer kekayaan ini menghindari perlakuan pajak marginal penuh yang pembayaran langsung akan dikenakan. Hasil Payment Service, lembaga penyimpanan, yaitu lembaga penyimpanan adalah khusus dalam hal efisiensi yang mereka menyediakan layanan pembayaran yang secara langsung menguntungkan perekonomian. Dua layanan pembayaran yang penting adalah layanan clearing cek, layanan clearing cek dan transfer kawat. Misalnya, pada setiap hari tertentu triliunan dolar pembayaran dilakukan melalui bitware dan chip dua jaringan kawat pembayaran grosir besar di Amerika Serikat. Kerusakan apapun dalam sistem ini mungkin akan menghasilkan kemacetan di sistem pembayaran dengan akibat yang merugikan perekonomian. Selanjutnya, denomination intermediation. Baik reksadana pasar uang maupun reksadana utang ekuitas istimewa karena keduanya menyediakan layanan yang berkaitan dengan intermediasi denominasi. Karena mereka adalah dijual dalam denominasi yang sangat besar, banyak aset berada di luar jangkauan individu penabung atau akan mengakibatkan penabung memegang portofolio aset yang sangat tidak terverifikasi. Selanjutnya, special and regulation fees diperhatikan menjadi istimewa karena berbagai layanan yang mereka berikan kepada sektor-sektor ekonomi, kegagalan untuk menyediakan layanan ini atau gangguan dalam menyediakan efisien. Mereka mahal untuk kedua sumber utama, yaitu rumah tangga dan pengguna atau perusahaan tabungan. Krisis keuangan di akhir tahun 2000-an adalah contoh utama bagaimana gangguan dalam penyediaan layanan keuangan dapat melumpuhkan pasar keuangan di seluruh dunia dan membawa ekonomi dunia menjadi resesi. Eksternalitas negatif-negatif yang mempengaruhi perusahaan dan rumah tangga ketika ada tidak beres di sektor ekonomi menjadi alasan untuk regulasi. Artinya FIS diatur untuk melindungi dan gangguan dalam menyediakan layanan yang dibahas sebelumnya dan biaya yang akan dikenakan pada ekonomi dan masyarakat secara luas. Misalnya, kegagalan bank dapat menghancurkan tabungan rumah tangga dan pada saat yang sama membatasi akses perusahaan ke kredit. Selanjutnya, biaya regulasi. Biaya regulasi private relatif terdapat keuntungan private bagi produsen jasa keuangan. Disebut beban regulasi neto, meskipun mereka mungkin bermanfaat secara sosial. Biaya ini menambah biaya operasi swasta. Sejauh itu, biaya penambahan ini membuat menghindari eksternalitas negatif dan untuk memastikan kelancaran dan operasi ekonomi yang efisien. Beban regulasi bersih adalah positif. 6 jenis peraturan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bersih dari jasa perantara keuangan, yaitu yang pertama peraturan keselamatan dan kesehatan, yang kedua
peraturan kebijakan moneter, yang ketiga peraturan alokasi kredit, yang keempat peraturan pelindungan konsumen, yang kelima peraturan pelindungan investor, yang keenam peraturan masuk dan pemborongan. Selanjutnya ada safety and soundness regulation, yaitu untuk melindungi deposan dan pinjaman dari risiko kegagalan FIS. Misalnya kekurangannya diverifikasi dalam portofolio aset, regulator telah mengembangkan lapisan mekanisme perlindungan. Mekanisme ini dimaksud untuk memastikan keamanan dan kesehatan FIS dan dengan demikian menjaga kredibilitas FI di matanya pinjaman dan pemberi pinjaman. Memang bahkan selama yang terburuk dari deposit krisis keuangan berjalan di bank, lembaga tabungan, dan sertifikat kredit tidak terjadi. Hal ini karena peraturan keselamatan dan kesehatan di tempat yang melindungi hampir semua deposan dari kehilangan uang mereka. Jadi sementara kegagalan menyimpan meningkat secara signifikan selama krisis, deposan mereka merasa sedikit perlu diwaspada. Monetary policy regulation, yaitu motivasi lain untuk regulasi menyangkut peran khusus yang dimainkan bank dalam transmisi kebijakan moneter dari Federal Reserve, yaitu bank sentral. Di negara-negara lain misalnya adalah bahwa bank sentral secara langsung hanya mengendalikan jumlah uang kertas dan koin dalam perekonomian yang disebut uang luar, sedangkan sebagian besar uang kertas jumlah uang beredar terdiri dari simpanan disebut uang dalam. Secara teori, bank sentral dapat memvariasikan jumlah uang tunai atau uang luar dan secara langsung mempengaruhi cadangan bank posisi serta jumlah pinjaman dan simpanan yang dapat dibuat tanpa formal mengatur portofolio bank. Selanjutnya, credit allocation regulation, yaitu peraturan alokasi kredit mendukung pinjaman FIS di sektor-sektor yang penting secara sosial seperti perumahan dan pertanian. Peraturan ini mungkin mengharuskan FI untuk memegang minimum jumlah aset di satu sektor ekonomi tertentu, atau untuk menetapkan bunga maksimum tarif, harga, dan biaya untuk mensubsidi sektor tertentu. Contohnya pembatasan aset termasuk tes pemberi pinjaman barang bekas yang memenuhi syarat atau qualified thrift leader yang membutuhkan barang bekas, yaitu lembaga tabungan untuk menahan 65% aset mereka dalam aset terkait hipotek perumahan untuk dipertahankan piagam barang bekas dan peraturan asuransi. Customer Protection Regulation, itu banyak analis percaya bahwa undang-undang perlindungan masyarakat dan konsumen memaksa beban peraturan bersih yang cukup pada FIS tanpa memberikan kompensasi sosial manfaat yang meningkatkan akses yang sama ke pasar hipotek dan pinjaman. Namun sebagai hasil deregulasi dan tren menuju konsolidasi dan perbankan universal berlanjut, kemungkinan undang-undang tersebut akan diperluas keluar bank kepada penyedia layanan keuangan lainnya, seperti perusahaan asuransi yang saat ini tidak tanduk pada persyaratan pinjaman komunitas. Memang konsumen baru Biro Perlindungan Keuangan untuk melindungi konsumen di seluruh sektor keuangan dari praktik yang tidak adil, penipu,
dan kasar adalah bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disahkan oleh Kongres AS pada tahun 2010. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, selanjutnya ini ada Investor Protection Regulation. Sejumlah besar undang-undang yang melindungi investor yang menggunakan bank investasi secara langsung untuk membeli surat berharga atau secara tidak langsung mereka mengakses pasar surat berharga melalui investasi di reksadana atau dana pensiun. Banyak undang-undang yang melindungi investornya dari penyalahgunaan seperti perdagangan pada orang dalam, kurangnya sebuah pengungkapan, terus penyimpangan langsung, dan pelanggaran fidusia tanggung jawab. Undang-undang ini itu penting karena undang-undang penting yang memengaruhi bank investasi dan reksadana termasuk Security Act tahun 1933 dan tahun 1934, Investment Company Act tahun 1940, dan Wall Street Reform and Consumer Protection Act tahun 2010. Seperti pada halnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kepatuhan terhadap tindakan ini dapat menimbulkan beban regulasi pada FIS. Oke, entry regulation. Masuk dan aktivitas pada FIS ini juga itu ada yang mengatur. Misalnya kayak peraturan penyewaan bank baru. Untuk meningkatkan atau menurunkan biaya masuk ke sektor keuangan, itu mempengaruhi profitabilitas sebuah perusahaan yang sudah bersaing dalam industri ini. Dengan demikian, industri berat itu dilindungi terhadap pendatang baru dengan biaya langsung yang tinggi, kayak misalnya ekuitas yang diperlukan atau kontribusi modalnya, dan juga biaya tidak langsung yang tinggi untuk masuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan yang ada daripada yang entry relatif mudah. Selain itu, peraturan seperti Undang-Undang Modernisasi Jasa Keuangan tahun 1999 itu juga menentukan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan di bawah piagam tertentu. Untuk semakin luas rangkaian kegiatan jasa keuangan yang diizinkan berdasarkan piagam tertentu, semakin memiliki nilai yang lebih juga piagam tersebut. Dengan demikian, hambatan untuk masuk dan peraturan yang berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan yang diizinkan ini itu mempengaruhi nilai piagam dari FI tersebut dan juga ukuran beban regulasi bersihnya. Selanjutnya ada the changing dynamic of specialness. Pada setiap saat, setiap FIS ini itu menyediakan serangkaian layanan keuangan kayak dengan broker terkait dengan informasi aset atau keduanya, itu tunduk pada beban regulasi metode tertentu. Sebagai tuntutan untuk fitur khusus dari jasa keuangan ini, itu berubah sebagai akibat dari penyalahgunaan preferensi, kondisi makroekonomi, dan teknologi. Salah satu atau lebih bidang industri jasa keuangan tersebut itu menjadi lebih atau kurang menguntungkan. Dengan demikian pula, mengubah peraturan ini dapat menambah atau mengurangi beban peraturan bersihnya yang dihadapi dalam memasuk jasa keuangan di area-area tertentu. Tuntutan biaya dan tekanan regulasi ini adalah cerminan dalam perubahan pangsa pasar
pada bidang jasa keuangan yang berbeda karena terdapat beberapa kontrak dan lainnya berkembang. Jelas FIS yang ingin bertahan dan makmur ini itu harus cukup fleksibel untuk pindah ke area layanan keuangan yang berkembang dan jauh dari area yang hanya kontrak saja. Selanjutnya ada Rise of Financial Service Holding Company. Sejauh pasar jasa keuangan efisien dan tren ini itu mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran. Trennya itu kayak penabung ini semakin memilih untuk intermediasi denominasi dengan layanan informasi yang disediakan oleh mutual dananya. FIS ini sendiri itu menyediakan investasi yang sangat mirip dengan investasi yang terdiversifikasi di pasar sekuritas langsung atau selain keuangan yang ditawarkan oleh FIS tradisional. Tren ini sendiri juga dapat menunjukkan bahwa beban regulasi besi pada FIS tradisional seperti bank dan perusahaan asuransi itu lebih tinggi daripada perusahaan investasinya. FIS tradisional ini memang tidak dapat menghasilkan layanan mereka seefisien biaya yang mereka bisa sebelumnya. Selanjutnya ada the shift away from distribution and management and the financial crisis. Peristiwa besar yang mengubah dan membentuk dari industri jasa keuangan adalah krisis keuangan di akhir tahun 2000-an. Karena FIS ini tuh disesuaikan dengan perubahan peraturan yang dibawa oleh orang-orang seperti FSMA. Salah satu hasilnya itu adalah peningkatan yang dramatis dalam risiko sistematik sistem keuangan yang sebagian besar itu disebabkan oleh pergeseran perbankan yang dari asal dan tahan menjadi asal untuk mendistribusikan. Secara tradisional model bank mengambil deposito jangka pendek dan sumber dana lain dan digunakan untuk mendanai pinjaman jangka panjang untuk bisnis dan konsumennya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.